Bapak Edi Sukarno, saya melihat ada pohon alpukat yang sangat lebat, buahnya besar dan glowing, pemirsa. Nah, ini saat ini sedang ada manusia yang mengunduh, pemirsa ya, itu di atas. Jadi saya tertarik untuk mendatanginya karena buahnya sangat lebat, pemirsa. Saya lihat. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Kalau sekilas dilihat, saya pernah lihat di internet, di Mbah Google, alpukat jenis peluang. Ya inilah apa sih ya, buah yang namanya peluang. Itu sangat mirip dari lekukannya, kemudian dari guratannya, dan rasanya juga manis. Saya baru makan tadi. Bijinya kecil, dagingnya tebal, warnanya kuning, pemirsa. Nah, penasaran, saya mau tanya-tanya ini jenis apa, dari tanam sudah berumur berapa, dan sudah menghasilkan berapa. Penasaran kan? Yuk kita tanya sama pemiliknya. Nih pemirsa, lihat buahnya. Nah, ini deh. Oh, nodok ya. Pemirsa, ini juragan alpukat kita nih, Bos Wawan. Halo guys. Timbangan. Kopi guys. Jadi sambil duduk santai, sambil menikmati segelas kopi pahit tanpa gula karena hidupnya sudah manis, ya saya mau berbincang-bincang dengan Pak miliknya, namanya Bapak Edi Sukarno ST ya. Makanya buahnya bagus, ternyata gelarnya ST ya. Nah, Mas Edi, Ya. kalau boleh tahu, alpukat yang lebat dan bagus banget ini jenis apa? Saya kurang tahu ini Jenisnya? yang jelas saya pernah dikasih seseorang yang katanya bagus tapi dari biji. Ya, dari polybag itu. Oh. Dikasih 2 biji tapi saya. Nah, satunya itu mati dipatok ayam, yang satunya ini hidup. Jadi 1 tahun 8 bulan sudah mulai buah 6 biji. 1 tahun 6 bulan? 1 tahun sudah 6 bulan mulai sudah belajar buah. Iya, belajar buah 6 biji. Setelah buah yang kedua kurang lebih sekitar 6 bulan berikutnya itu 2 tahun berapa bulan gitu. Itu buah 46 biji. Berarti 2 tahun lebih. Buah berapa biji? 46 biji. 46 Dihitung biji. karena buat oleh-oleh aja. Oleh-oleh, khusus buat oleh-oleh ya. Iya. Habis itu nggak dihitung, tapi tahun kemarin dapat uang senilai 5 juta. Nggak tahu hari ini. Sekali dapat. panen? Sekali Iya. panen 5 juta. Iya, yang 5 juta. Tuh, Satu pemirsa. batang. Jadi kronologinya seperti itu, pemirsa. Ini percis tanam biji, pemirsa ya. Beliau dikasih sama tetangganya ya, sama rekanannya, dikasih bibit 2 polybag, katanya sih dari biji. Ya, memang dari biji. Seperti itu, ditanam 2 pohon itu ditanam, yang satu mati dipatok ayam, yang satu alhamdulillah nih hidup. Nah, Mas Edi, ini kan apa? Buahnya nih subur, buahnya banyak, pohonnya juga subur saya lihat. Perlakunya apa aja sih? Pemupukannya atau bagaimana? Ya sebenarnya alami sih, Om Adil. Alami? Ya, Om Adil. Om Adil ini alami, tapi memang dulu ini pernah halaman belakang ini buat buangan kulit kakao, Kulit coklat. kakao. Buangan kulit coklat berikut sama apanya, artinya kakao itu, artinya Iya. ya Serat. plasentanya lah, Plasentanya. plasentanya dari coklat itu. Dan itu puluhan tahun juga lama, jadi mungkin ada pembusukan dan seterusnya dari kulit-kulit itu. Tapi kalau khusus perlakuan, ya paling 1 tahun ini baru tak kasih NPK plus aja. NPK plus. Nah, Cuma sekali. sekali aja itu 1 kresek kurang lebih sekitar 2 kilo tak taruh di atasnya biar meresap pelan-pelan ketika dapat hujan atau kena guyur air. Oh. Kan tak guyuri juga. Semacam di apa sih, diinfus saja kalau istilah airnya. Enggak Jadi ditabur di bawahnya. Kena air, dia meleleh Heeh. dengan sendirinya memupuk ya. Itu. Cuma itu nggak ada yang lain, NPK plus. Yang lain nggak ada. Jadi panen pernah dapat 5 juta biasa sekali panen ya. Iya. Nah Mas Edi, ini kan
Saya lihat buahnya karena kebanyakan ukurannya kurang begitu gede. besar. Nah, jika normal nih Mas Edi ya, itu mencapai berat maksimal berapa itu rata-rata per biji? Kalau 1,1 pasti, tapi pernah saya nimbang pakai ini 1,2, cuman 1,2. 1,2 di sini nih. Gila. Pemirsa, jadi berat maksimal jika Waktu ketinggalan itu loh. ketinggalan ya. Waktu ketinggalan. Jadi ada buah sisa ceritanya nih, habis dipanen dapat 5 juta, kemudian ada buah sisa 6 biji. Ditimbang bisa mencapai 1,2 pemirsa. Bayangin kalau ada ini ada nih. Segini-gini Om Adil tak tempelin di pipi segini. Gila kan? Padahal ini pemupukan cuma ala kadarnya aja, nggak pakai 3 bulan sekali, nggak pakai seminggu, nggak pakai. Yang penting taruh aja di atas genteng tuh, di bawahnya pohon ada genteng tuh. Poska plus kena hujan dia meleleh, mupuk dengan sendirinya gitu pemirsa. Ini panen yang berapa kalinya ini? Waduh, Pak, udah berkali-kali. Berkali-kali. Rasanya. Ini kalau umur udah 5 tahunan setengah kayaknya. Kalau apa sih menghitung penghasilannya nih, rupiahnya itu kira-kira sudah berapa? Ya, Dikira-kira. kalau motor satu nggak ketang bit-bit ya wis itu. Pemirsa, nggak ada modus ini, nggak ada lebay. Dengan satu pohon aja. Usia berapa tahun tadi? 5 tahunan 6 bulan. Usia 5 tahun. Jadi kalau motor satu bit dealer ya itu sudah dapat katanya. Bisa lebih. Karena apa? Sebelum ini dijual, ini buah khusus oleh-oleh, pemirsa. Khusus oleh-oleh. Berhubung karena kebanyakan ya, oleh-oleh juga kalau kebanyakan ya ada nilai rupiahnya. Kemarin diambil oleh-oleh anak Bandar Agung sama Cukup aja ada itu 30 kilo. Itu 30 kilo. Oh, Hilang, ada. kemarin hilang. Nah, pemirsa ini yang unik saya lagi ya. Satu pohon ada di belakang rumah, pagar keliling tapi ada CCTV. Nah, ceritanya ini habis hilang. Gitu kan, ada dahan yang buahnya lebat, pagi-pagi kok sudah nggak ada gitu. Terus ada rontokan di situ. Itu bisa dipastikan ini korban pencurian. Sekarang ada CCTV-nya. Nah, alangkah spesialnya pohon alpukat ini sampai ada CCTV di belakangnya pemirsa. Dulu pertama berbuah usia berapa tahun Mas Edi? 1,8 ya. 1,84 kilo. 4 biji apa 4 kilo? Bukan. Kayaknya 6 biji. 6 biji. Belajar 6. Jadi setahun 8 bulan buah pertama 6 biji. Itu pemirsa. Sampai dengan usia 5 tahun sekarang itu udah banyak ada sekali lagi hasilnya. Nggak pernah nggak puas sih buat. Ini ada rencana nggak dikembangkan Mas ini? Ini bagus ini sayang. Rencana mau tak buat ngentres yang di kebun itu ada settling Ini ya. itu. Oh yang seedling ya. Melengkapi varian aja. Nah, bagus jangan buat Varian terlengkapi. jumbo. Karena ini pemirsa buahnya besar, glowing, saya lihat dagingnya tebal, bijinya kecil, rasanya pulen, mentega. Ini salah satu unggulan alpukat, bakal jadi alpukat unggulan Lampung Timur, khususnya Desa Girimulyo. Ayo, semangat dah menanam alpukat untuk masa depan, menanam alpukat untuk kesejahteraan, menanam sekali, panen berkali-kali. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan pemilik pohon alpukat yang konvensional ini, yang unik dan juga membuat saya tertarik. Jadi ayo menanam alpukat. Kenapa harus memiliki? Kalau bisa menikmati. Hutan lestari, masyarakat sejahtera, itu moto kami. KTH Agro Mulyo Lestari. Salam semangat, tetap semangat, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.